Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo, Daniel, Halo Kak. Harper. Oke, bulan camp dulu ya, teman-teman ya. Oke, Daniel, Harper. Oke, sip. Thank you, teman-teman. Selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini akan lanjutin lagi, teman-teman, untuk pembelajaran kita. Untuk hari ini kita akan discuss namanya modul 5 pelajaran 2 ya, teman-teman ya. Jadi kita akan buat adegan dalam permainan ya, di pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita udah belajar tentang modul 5 pelajaran satu. Aku rasa teman-teman juga udah pada tahu semua ya, kita buat namanya fitur pembuatan video teman-teman ya, dengan menggunakan AI. Kita kemarin belajar gimana sih caranya kita buatin bahasa itu klip video lah. Nah, hari ini kita akan buat adegannya, dan juga kita akan pelajarin terkait hal ini ya, itu cara pemainannya dan segala macamnya. Nah, nanti buat hari ini teman-teman, kita akan berkenalan dengan salah satu tools baru ya, teman-teman ya. Jadi tools ini nanti kita akan coba gunakan teman-teman untuk belajar kita hari ini. Kita akan buatin suatu bahasa itu, mungkin bisa dibilang tuh suatu video lah teman-teman ya. Kita akan buatin suatu video di hari ini. Nah, tapi di sini akan ada yang kita coba download juga ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini juga nanti pas aku ngejelasin juga, mungkin dari sekarang juga boleh ya teman-teman, mungkin boleh install ini ke PC kalian ya, karena nanti kita akan gunain namanya tools ini teman-teman semua. Oke, teman-teman boleh cek di Zoom juga dan bisa langsung coba install aja. Nah, ini jadi kita akan hari ini akan praktek menggunakan OpenShot ya, teman-teman ya, atau biasa itu ya udah OpenShot ini sendiri. Jadi cara kita download segala macam itu pakai gimana caranya, kita akan coba menggunakan OpenShot ini sendiri, OpenShot.org. Nah, di sini tinggal coba aja, diklik dan juga nanti download aja, teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan gunain tools ini barusan ya. Jadi teman-teman boleh di prepare juga sambil nanti aku present, teman-teman bisa siapin juga buat download tools ini. Ini toolsnya juga nggak terlalu gede kok ya. Jangan lupa diinstal sampai di komputer kalian teman-teman semua diinstal pokoknya sampai benar-benar dia tuh secara diinstal terinstall dengan baik ya, teman-teman ya. Karena kita hari ini akan praktek menggunakan aplikasi ini juga nih, si OpenChat ini. Kita akan coba buatin ya bahasa itu project kita lah. Gimana sih caranya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan hal ini. Nah, di sini juga ada bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Jadi nanti feel free aja. Kalau misalkan nanti buat aplikasi mau pakai bahasa Indonesia, nanti tinggal dipilih aja bahasa Indonesia gitu ya. Udah, nanti tinggal diinstal aja. Mungkin seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam kelas, teman-teman dan teman-teman sambil, oh dia udah download, oke good, Tio. Oh, do I have? Yes, yes you do ya, yes you did. Oke, jadi harus diinstal ya. You need to install ya, Tio. Please install the application, so we will use the applications for our today's discussion ya, teman-teman semua. Oh, you need to download ya. You need to download because it's part of our subject to the subject ya. So everyone that here need to be download. And that's okay. It's not it's not much, it's not take all of the memory. So please download ya, because we need to use this applications to finish our today's class ya, teman-teman. Jadi please di download dan digunakan, karena nanti kalau misalnya nggak digunakan ntar teman bingung sendiri nih buat ngerjain tugasnya itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin seperti biasa teman-teman, ya sebelum kita masuk aku mau nanya dong kabar terakhir teman-teman semua. Ini start dari Rio. Boleh dong mungkin Rio. Gimana Rio, diupdate dong kabarnya. Seharian ini gimana, tugas-tugas alurnya dan segala macamnya. Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, sehat dan ya alhamdulillah nggak sakit lah, aman-aman aja. Kalau Mm-mm. sekolah ya habis ulangan dan ya setidaknya gampang lah, bisa dikerjain aman. Terus Oke, kegiatan ya masih sama aja, masih banyak aja dan kalau tugas algo masih aman. tugas algo so far masih aman berarti ya. Berarti nggak ada kendala ya. Oke, thank you Rio untuk update-nya. Mungkin one more teman-teman sebelum aku nanti tanya open to public. Mungkin mau Daniel deh, Daniel. Halo Daniel. Halo Daniel. Wah, Daniel keluar ya. Oke, mungkin Tio, apakah boleh Tio update Tio kabarnya, sekalian Tio bilang juga itu storage-nya. Tio gimana Tio? How are you Tio? Hello Tio? Gimana Tio kabarnya Tio?
Boleh dong dijelasin. Still broken, good. Oke, good ya. Gimana tugas algonya? What's your algo task? Any problem? And then mungkin ya, mungkin one more person to on mic. Mungkin di sini aku mau Harper deh, boleh deh. Halo Harper. Oke, all fine. Oke, good. Harper gimana? Harper kabarnya Harper? Gimana Harper Baik-baik kabarnya? saja. Baik-baik saja. Oke, Hmm. tugas algonya gimana? Ada kendala kah? Aman semuanya? Eh, tidak ada. Tidak ada. Oke. Nanti kalau ada kendala bisa tanyain aku aja ya. Oke, kalau gitu thank you Harper dan Ya. thank you tadi Rio ya dan teman-teman yang lainnya. Boleh langsung update juga kabarnya aku udah kirim di kolom chat ya. Teman-teman yang nanti boleh ditaruh di situ aja discussion box atau mungkin bisa juga dibuatin di chat aja biar aku bisa tahu nih terkait kabar dari teman-teman semua tuh kabarnya pada seperti apa sih gitu loh. Biar aku tahu juga kayak kabar kalian gimana dan juga mungkin tahu lah ketika kalian mungkin lagi ada kesulitan gitu lah ya mungkin dalam ngerjain tas algo atau seperti apanya nanti feel free buat kasih tahu aku ya biar aku tahu terkait kabar kalian. Oke kalau gitu teman-teman mungkin kita langsung start aja ya buat belajar kita hari ini. Jadi kita hari ini masuk dalam modul 5 pelajaran 2 namanya membuat adegan permainan ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini akan discuss gimana sih caranya kita bisa membuatin suatu adegan permainan di dalam tas ini ya. Oke langsung aja aku izin share screen teman-teman. Share. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini kita belajar namanya buat adegan dalam permainan nih, di pembelajaran kita hari ini. Oke, review terlebih dahulu. Nah, kita akan bahas namanya cutscene, teman-teman. Masih ingat nggak cutscene itu apa sih yang kemarin kita udah pelajarin di minggu lalu? What is cutscene, teman-teman? Apa sih itu cutscene? Ada yang mau memberikan pendapat nggak? Salah satu dari kalian. Nggak apa-apa ya, nggak usah takut salah ya, teman-teman. Oke, mungkin pada masih bingung semua kah? Apa gimana? Oke, it's okay ya. Jadi bahasa kasarnya itu cutscene tuh ya udah cutscene tuh bisa dibilang tuh adalah bisa dibilang tuh hal terkecil daripada trailer ya. Kayak contoh, teman-teman misalkan nonton bioskop nih, misalkan nontonnya Avatar gitu ya. Ini contoh logo Avatar tuh gimana sih? Ya gini lah ya. Set 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 set. Oke, ini kurang panjang. Ya gini lah. Contohnya nonton Avatar. Sebelum kita nonton kita ngapain dulu? Tentu teman-teman bakal tahu di media dulu kan di kabarnya segala macam. Nah, nontonnya di mana? Di YouTube. Di YouTube ada namanya apa, teman-teman? Kalau kita sebelum nonton film di YouTube namanya apa sebutannya? Tentang Avatar biasanya sebutannya apa nih? Video tentang Avatar. Kalau di YouTube, ada yang tahu nggak sebutannya namanya apa? Scene. Scene, oke. Selain scene yang sering muncul di YouTube. Kayak, ini ada ini dari film ini loh, dia akan muncul di Indonesia. Apa tuh? Depannya T, belakangnya R. Trailer, yes. Nah, ini adalah trailer, teman-teman. Trailer tuh bisa dibilang ya mungkin isi kayak cuman berapa, 2 menit, atau mungkin 3 menit gitu ya. So, what is scene? Nah, scene tuh bisa kita bilang tuh pecahan lagi dari trailer, teman-teman. Jadi itu kayak cuman beberapa detik aja, kayak contohnya 10 detik atau mungkin 15 detik. Scene macam-macam kayak contoh nih 10 detik dia tuh scene misalkan Avatar itu lagi misalkan lawan si Zuko contoh gitu ya, misalkan lawan alien contoh. Si 15 detik misalkan dia itu bertemu siapa misalkan bertemu temennya gitu ya. Nah, jadi itu scene tuh kayak menggambarkan reka suatu adegan gitu ya. Bisa dibilang jadi gampangnya gitu lah. Cut scene gitu. Jadi potongan suatu scene dari bisa dibilang ya hal lebih terkecil itu trailer lah bisa dibilang di sini. Nah, kelihatan seperti ini ya. Jadi dia itu merupakan sebuah episode yang memecah jalannya permainan biasa, mengambil alih kendali dari pemain dan juga menyajikan alur cerita secara sinematik ya, teman-teman semua. Nah, apa aja sih yang akan disampaikan cutscene dalam game kepada kita? Nah, apa aja sih yang akan disampaikan cutscene dalam game kepada kita semua? Di dalam cutscene dia itu nanti akan ada suasana hati, ada juga dialog pentingnya seperti apa, serta ada juga elemen gameplay baru, atmosfer, tempo, lokasi, ataupun juga ada pergerakan ya, teman-teman ya. Kayak contoh di sini ada hal itu lah yang barusan disebutin tadi ya. Nah, lalu di sini juga ada jaringan syaraf nih. Nah, apa sih yang akan kita gunakan untuk pembuatan suatu video
Nah, jadi di sini kemarin kita udah belajar namanya runway ya, teman-teman ya. Jadi kita udah belajar caranya kita coba generate, bisa dibilang tuh gambar kita menjadi satu video dengan menggunakan runway ini, teman-teman semua. Nah, sekarang gimana caranya adalah, gimana caranya kita membuatin suatu perintah? How gitu ya, gimana cara kita buatin perintahnya sekarang? Nah, jadi versi singkat dari permintaan itu harus dibuat dengan menggunakan rumus berikut nih, teman-teman. Itu kita ada model, ada kategorinya seperti apa, lalu juga ada bingkai, kita set juga objeknya seperti apa, tindakanmu seperti apa, lingkungannya seperti apa, serta ada juga kepercayaannya. Jadi bisa dibilang di sini ada beberapa komponen nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 komponen ya yang akan kita coba buatin ya. Dengan menggunakan rumus berikut nih. Jadi ketika kita buat perintah, kita menggunakan rumus berikut nih. Kita set modelnya seperti apa, kategorinya apa, bingkai mau seperti apa, objeknya mau seperti apa, tindakan mau seperti apa, lingkungan, serta pencahayaan mau seperti apa nih. Mau terang kah, atau mau gimana kah? Nah, kita set di bagian sini semua ya, teman-teman. Nah, untuk model sendiri, di sini kita cuma punya dua pilihan ya di sini ya. Kita punya film dan juga animasi, teman-teman. Untuk kategorinya di sini ya, ini cukup banyak ya, hampir sama dengan gaya gambar, Division Brain. Contohnya apa aja ada ya, kita punya fiksi ilmiah, science fiction, kita punya cyberpunk, kita punya horor, kita punya iklan, dan kita juga punya render nih, teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang kita punya ya 5 hal lah di bagian sini. And then bingkai ya, jadi di sini kita juga punya cutscene ya, dia itu bersifat yang sinematik di bagian sini. Kita juga dapat menyesuaikan sudut kameranya seperti apa ya. Di sini kita set sudut pandang lebar, lalu juga mungkin tampilannya kita set tampilan dekat, gambaran umum kita di sini fokuskan pada wajah dan segala macamnya. Lalu ada juga objek ya, di sini informasi tentang objek target ya, contohnya apa aja. Lalu di sini ada penyihir dengan janggut panjang. Ada juga di sini misalkan perempuan dengan rambut merahnya dan segala macamnya. Jadi ada beberapa objek lah di bagian sini. Serta ada juga action atau tindakan ya, teman-teman ya. Ya di sini apa fungsi objek tersebut seperti apa, lalu juga gerakan khusus ini mungkin kan besar akan terlihat dalam video ya. Contohnya apa aja? Ada misalkan ada action dia tuh ketika dia itu berlari, teman-teman, dia itu berbicara, berteriak, melompat, jalan, apa, makan, segala macam. Jadi ini adalah action ya di bagian tindakan di sini, teman-teman semua. Oke. Ada juga lingkungan atau environment ya. Nah, contoh di sini gimana? Misalnya, oh dia tuh lingkungannya ada di Singapura, di ya udah pokoknya di negara Singapura. Terus apalagi ada di daerah pantai, mungkin pantai Kuta kah atau gimana pun. Dia scene-nya malam, bisa juga pantai di malam hari atau mungkin pegunungan di sore hari, apapun ya. Pokoknya intinya adalah ya lingkungan atau tempat lah di sini. Dan ada juga pencahayaan ya. Nah, di sini pencahayaan sendiri merupakan elemen penting dalam setiap bingkai. Ini juga bisa diatur nih, secara spesifik ya. Seperti apa? Contoh di sini kita set senja yang berwarna orange gelap, kita set juga fajar, kita set juga ada di sini cahaya bulan di malam hari ya di bagian sini ya. Serta kita set juga pencahayaan seperti di film horor. Nah, jadi di sini ada juga tipe pencahayaan yang akan kita coba buat ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita buat dalam 4 hal seperti ini tadi. Dan pengaturan tambahan apa aja sih yang mungkin tersedia di runway itu sendiri? Nah, nanti kita akan coba cari tahu juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ada juga memilih gayanya ya. Oke, mungkin untuk break sejenak teman-teman ya, karena di sini sedang azan juga, mungkin di teman juga. Mungkin kita akan break sejenak ya, selama kurang lebih 3 menit dulu aja ya, teman-teman ya. Sampai nanti azan selesai, nanti boleh lanjutin lagi, nanti kita akan start lagi di jam 7.18 ya, teman-teman semua. Jadi boleh istirahat sebentar, boleh ambil minum dulu, ntar kita akan start lagi di jam 7.18 ya, teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa jam 7.18.
Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Tadi seperti yang aku bilang ya, 18. Mungkin teman-teman yang udah join semua, boleh dong on cam lagi, teman-teman, biar aku bisa lihat nih dari kalian semua. Oke, Altaf, oke, good to you. Daniel, boleh, Daniel. Friska, boleh on cam, Friska. Dan juga Kazia ya, Kazia nih baru nih. Boleh dong, Friska dan juga Kazia, boleh on cam juga, biar aku bisa lihat nih teman-teman semua. Apalagi yang baru juga ya. Oke, Kazia. Oke, ntar kita nanti discuss dikit ya, Kazia ya. Oke, Friska, apakah bisa on cam, Friska? Ya, udah lama nih gak lihat Friska nih on cam. Oke, tolong on cam ya, Friska ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita di dalam aplikasinya yang tadi aku sebutin. Oh ya, jadi aku jelasin lagi. Teman-teman yang baru join, boleh install ini ya. Ini sambil nanti aku jelasin, ntar teman-teman boleh installin dari sekarang. Pastikan sudah terinstall di desktop kalian semua. Nanti akan aku jelasin ya terkait penggunaan aplikasi itu tuh. Aku udah kirim di Zoom chat, teman-teman. Jadi nanti kita akan discuss terkait aplikasi tersebut ya buat belajar di hari ini. So, untuk memilih gaya, jadi gaya itu tidak hanya dapat ditentukan melalui perintah, tapi juga dapat dipilih secara manual dari opsi yang tersedia. Jadi itu bisa kita pilih juga nih. Dari opsi yang tersedia nih, yang kita punya, kita tuh bisa memilih gayanya tuh apa aja. Kita juga bisa mengatur kamera, teman-teman. Jadi kita juga bisa mengatur kamera seolah-olah kita yang sedang mengambil gambar. Nah, yang dimana gerakannya dapat diatur pada beberapa bidang ya. Jadi di sini kita bisa set juga, teman-teman, di sini ada movement dari kameranya. Apa aja kita bisa set secara, misalkan kita mau set horizontal, vertikal kah, pan-nya seperti apa, tilt-nya seperti apa, rollingnya seperti apa, end zoom-nya seperti apa, ini bisa kita adjust secara manual ya. Kalau misalnya nggak mau, udah tinggal di-clear aja. Kita akan menghilangkan dia dan ya udah buatin jadi mode manual lah, atau bahasa itu ya mode standar itu seperti apa sih. Nah, di bagian sini. Oke, next. Nah, lalu juga gambar itu sebagai perintah. Kita kan kemarin udah belajar ini ya. Jadi jika kamu tidak dapat menghasilkan video yang sesuai, kita juga bisa mencoba membuat gambar dari bingkai pertama di Vision Brain dan mengunggahnya ke dalam Runway bersama dengan teks perintah ya. Kemarin kita udah belajar ini, teman-teman. Jadi kemarin udah banyaknya yang bisa ngelakuin hal ini juga ya. Jadi buatin gambarnya, lalu seakan-akan dia itu menjadi suatu hal atau bahasa itu gambar yang bergerak ya. Jadi menggunakan Runway itu sendiri kita udah belajar juga. Nah, sekarang cara kita membuatnya videonya, teman-teman. Jadi yang sekarang kita akan coba discuss dan coba pelajarin adalah cara kita membuat video itu seperti apa sih sekarang. Nah, so kita akan buat konten apapun di sini. Kita akan buat reels lucu, tentunya ada juga reels yang mungkin tidak lucu juga ya. Kita buatin sini ada cutscene-nya nanti. Ya udah, tadi aku bilang ya potongan scene itu seperti apa. Kita juga akan coba membuat inspirasi ya. Di sini kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada hanya dari gambar. Dan juga kita buatin referensi yang bagus dan cepat ya. Contoh yang digunakan desainer sebagai suatu panduan, di mana referensi ini bisa diberikan kepada desainer dengan instruksi seperti begini cara aku melihatnya, jadi buatlah seperti ini. Jadi nanti kita akan juga buatin hal seperti ini juga ya, itu di bagian reference atau mungkin referensi lah di bagian hal ini juga, teman-teman. So, hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan mempelajari ini cara kita mengedit video di sini seperti apa, terus juga kita akan mempelajari cara kita menambahkan gambar atau bahasa itu mungkin animasi di Twine itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kita akan pelajarin juga nanti Twine lagi ketika ada waktunya. Nah, ini terkait OpenChat ini sendiri, itu merupakan aplikasi yang akan kita coba gunakan untuk mempelajari task hari ini, teman-teman. So, jadi video editing. Nah, jadi OpenChat itu merupakan video editing ya, atau video editor, teman-teman. Buat kita install, buat kita bisa mengedit video lah. Mungkin dari teman-teman udah pada sering juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, kayak contoh mungkin CapCut, segala macam itu kan salah satu video editor juga ya. Ada juga mungkin VM, atau mungkin ada juga yang mungkin pernah juga menggunakan Adobe Premiere Pro. Ada yang pernah nggak menggunakan ini, teman-teman? Mungkin salah satu dari hal itu. Boleh disebut dong mungkin pernah menggunakan apa? Aplikasi pengeditannya mungkin kayak CapCut kah, Adobe kah, Premiere Pro, After Effects, atau apapun. Apakah ada yang udah pernah gunain, teman-teman semua? Boleh dong diberikan penjelasan, let me know. Oke, sepertinya belum ada nih. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau belum ada pun juga nggak masalah ya. Jadi kita akan coba pelajarin di hari ini, teman-teman ya. Nah, jadi buat hari ini yang akan kita pelajarin adalah si OpenShot ini ya. Jadi cara kita buatin bahasa itu video-video lah. Jadi satu klip video kita akan menggunakan OpenShot. Nah, jadi di OpenShot tuh ada apa aja? Nah, jadi di sini ntar tampilan itu seperti ini, teman-teman. Kita punya suatu window atau jendela ya untuk kita melihat sumber materi itu seperti apa di bagian sini, sini ini. Ada juga di sini cara kita cek pemainnya, teman-teman. Nah, ntar di sini ntar ada permainannya seperti apa. Kita akan cek juga tentunya buatin permainannya di kotak ini ya. Jadi ini bahasa itu adalah ya udah alur pemain kita ntar seperti apa ada di bagian sini.
Ini apalagi, nah di sini ada caranya kita buat ngedit table ya. Ini bahasa ntar video kita lah. Ntar kita masukin ke dalam sini. Dan sini, dan ntar kita akan coba jalanin, kita coba cut, coba edit, dan segala macamnya, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, kita juga bisa mengubah ukuran setiap jendela nih di bagian sini nih. Jadi kita juga bisa, teman-teman, misalkan teman pengen ubah ukuran jendela segala macam, biar dia itu bisa menyesuaikan yang teman-teman inginkan tuh bisa juga di-adjust secara manual ya, tinggal digeser-geser aja nih, seperti yang bisa dilihat di bagian sini tadinya ya, di gambar. Itu bisa banget juga buat kita lakuin ya, teman-teman semua ya. Jadi itu masih possible lah buat kita lakuin, dan ya nggak susah lah. Pasti aku yakin teman-teman juga bisa buat ngelakuin hal itu. Nah, di sini ada juga unggah project ya. Kita tinggal lakuin aja, misalnya kita mau unggah project, kita file, terus juga kita import ya. Kita mau import file itu dari mana nih? Contoh kita masukin projectnya dari mana, itu bisa diimport aja. Atau bisa juga langsung drag and drop aja ya. Jadi langsung ditarik aja file terus masukin ke dalam sini. Udah tinggal pilih deh. Terus tombol control command dan pilih. Nah, ini aja. Jadi misalkan biar bisa dua video sekaligus gitu ya. Jadi bisa juga ngelakuin hal kayak gini ya. Jadi tinggal di copy aja dua hal ini, ntar kita langsung ke open files ya di bagian sini. And then nanti tinggal dipindahin aja satu-satu, bisa juga langsung bareng-bareng. Ke dalam namanya tadi table tadi ya. Pindahkan video ke dalam pengeditan dalam urutan yang benar pada satu sama lain. Jadi ntar kita juga coba pindahkan ya seperti ini nih, kurang lebih nih. Coba pindahin dan ya udah, ntar kita tinggal jalanin aja. Dan nanti seperti ini ya, kita juga bisa mengubah skala table pengeditan dengan menyeret ininya ya, tugasnya ya, penggesernya. Jadi ntar bisa juga kita edit nih penggesernya mau seperti apa. Ntar tinggal di cobain aja deh geser-geser di bagian sini. Nah, ada juga di sini beberapa tools ya, teman-teman ya. Di sini ada, kalau teman-teman lihat di sini mungkin yang paling mungkin kita akan coba discuss adalah cutting gitu ya. Ada gambar gunting di sini. Itu buat apa? Buat kita motong-motong ini nih. Jadi misalkan videonya kita lihat kayak, oh ini butuh dipotong nih, ini terlalu panjang. Ada segmen yang mau dibuang. Nah, kita bisa lakukan namanya cutting aja di bagian sini. Potong, 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 potong. Dengan menggunakan tools yang ada gambar gunting ini nih, teman-teman semua. Jadi ntar kita bisa gunting aja satu sama lain ya, biar nanti dia bisa menghasilkan hasil nanti seperti apa sih. Lalu untuk menghapus elemen yang tidak diperlukan, nah jadi pertama-tama apa dulu tadi yang aku bilang ya, jadi kita bisa crop dulu, tentunya mau crop apa nih, yang mau di crop tuh apa? Misalkan videonya, teman habis evaluasi video terus kayak contoh mungkin kepanjangan gitu videonya ya, kepanjangan terus ada scene yang mungkin nggak diperlukan lah di bagian sini lah, ya udah tinggal langsung di cut aja, langsung di cut segala macam. Nah habis itu tinggal dibuatin aja seperti itu ya. Di sini cut, 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 cut. Nah, langsung kita cropping aja dan kita sorot segmen yang tidak diperlukan. Serta kita juga bisa menekan tombol delete ya di bagian sini ya. Kita akan pindahkan segmen berikut ke posisi yang telah dihapus ya. Nah, lihat nih, tinggal bisa diklik aja terus langsung klik delete, bisa juga langsung kayak contoh mungkin dibuang aja lah ya, diambil, buang, ambil, buang, ambil, buang. Biar kita bisa menyesuaikan dan juga menghapus hal tersebut tadi ya, teman-teman semua ya, sehingga ya udah ntar dia bisa ngikutin yang kita inginkan itu seperti apa sih. Nah, lalu jika teman-teman membuat kesalahan, teman-teman juga bisa membatalkan tindakan terakhir ya. Jadi di sini ada juga revert ya, atau bahasa itu undo. Ada undo juga di sini, jadi tenang aja misalnya ada kesalahan, itu ada undo. Ada juga di sini redo ya. Redo tuh berarti udah buat kembali lagi ke, ya udah, bahasa itu pergerakan terakhir yang teman-teman sudah lakukan lah bahasanya di dalam game ini sendiri ya. Jadi ada undo dan juga redo di sini juga ada. Kita tinggal pilih aja nih option ini buat kita bisa lakuin hal tersebut. Nah, di sini ada juga namanya transition ya. Jadi kita di sini bisa juga ngasih efek, contoh mau efek apapun nih di bagian transisi ini, mau ditambahkan efek fade, ripple, segala macam ya. Tinggal ditambahin aja di bagian transition ini dan dipilih efeknya ya, teman-teman ya. Jadi ntar dia bisa ada efeknya itu sendiri. Nah, ntar tinggal digesernya, misalkan mau pakai efek tertentu nih. Nah, tinggal dimasukin aja nih. Masukin film sini, udah tinggal ditaruh, ntar dijalanin, ntar dia ada efeknya itu sendiri ya. Si contoh mau nambahin efek macam-macam di sini, tinggal pilih aja ya, serial out kah, apapun lah. Jadi ntar ketika dia berpindah antar scene, nanti dia ada efek tertentu dulu ya, sebelum dia pindah gitu. Nah, lalu di sini ada juga teman-teman, jika tidak ada tab namanya transition ya. Nah, di sini kita bisa aktifkan dulu, kita ke bagian view aja, lalu kita ke bagian docs, tadi kita buka lagi, terus kita aktifkan sih, mungkin di sini ada caption, segala macam, ntar tinggal di klik aja atau dicentang, ntar dia akan muncul lagi ya. Udah deh, nanti udah tinggal bisa kita tinggal adjust aja seperti ini ya.
Nah, bisa juga seperti ini nih. Jadi pindahkan satu klip video ke atas klip lain untuk secara otomatis membuat transisi di antara kedua hal tersebut. Jadi bisa juga misalkan mau dibuatin transitioningnya by kita aja nih. Itu bisa juga kita namanya tumpang tindih seperti ini. Jadi nanti bisa ditindih-tindih aja nih videonya nih. Nah, ntar dia ketika pindah dia langsung loncat ke video yang baru lah bahasanya. Dan setelah udah edit videonya, tinggal diputar video klipnya aja. Jadi tinggal diklik run aja deh, gitu ya. Jadi ya aku rasa cukup mudah lah ya, teman-teman ya, buat ngerjain tas ini. Jadi nggak terlalu sulit lah ya, buat teman-teman bisa ngerjain dan juga menyelesaikan tas ini sendiri. Nah, ntar kalau misalnya udah tinggal ke file lagi dan and then export projectnya ya, export videonya di sini. Ke project and then pilih export video. Dan nanti videonya akan dikumpulkan ya, teman-teman ya. Dan dikumpulkan buat kita ngerjain. Nanti nextnya nanti kita akan coba buatin di EasyGift tadi ya, buat hal ini, teman-teman semua. Udah tinggal dikasih nama, namanya siapa, nama filenya apa, terus folder path atau locationnya mau ditaruh di mana, and then juga taruh di sini ini ya, atur pengaturan ekspor yang benar. Nah, di sini mungkin gampangnya sih pakai default aja ya, settingan defaultnya di sini. Jadi kita nggak usah perlu otak-atik nih, teman-teman, untuk bagian target ini. Jadi biarin default aja, kayak nomor 5. And then kita pilih export video. Nah, ini pastikan video profile juga, mungkin aku rasa ini udah cukup ya. Pakai 720p. Sebenarnya mau pakai yang lain, kalau misalkan ada misalnya 1080 boleh gak, Kak? Boleh banget ya, itu makin bagus. Cuman tentunya itu bakal makin lama nih buat hasil renderingnya dan segala macam itu bakal makin lama. Jadi make sure teman-teman pilih juga yang bisa disesuaikan lah di bagian sini ya. Kita bisa set, bisa atur gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu yang bagus-bagus banget lah. Bagus tuh boleh, tapi pastikan juga size-nya itu yang paling penting ya, karena nanti bakal lama buat ngerenderingnya. Gitu. Nah, lalu apa sih kira-kira format video terbaiknya untuk kita menambahkan video ke dalam permainan? Tadi sih salah satunya mungkin kita bisa pakai MP4 tadi. Nah, cuman buat di sini kita akan coba buatin videonya, kita akan coba buatin jadi animasi GIF ya, karena nanti itu bagian dari tugas kita. Jadi mana ntar animasi GIF menggunakan lebih sedikit memori, dimuat lebih cepat, dan juga lebih mudah ditambahkan ke proyek daripada menggunakan video. Jadi ntar teman-teman kalau upload juga lebih gampang ya, kalau misalnya pakai GIF ini ya dibandingkan video ya. Nah, so, dengan bantuan layanan EasyGIF tadi, teman-teman, jadi ntar boleh diunggah aja, ntar videonya yang barusan tadi kita buatin, jadi ntar kita buatin video pendek aja, ntar dimasukin dalam sini, terus juga diupload, udah tinggal upload video aja ya, gitu. Ntar udah tinggal diupload aja. So, nanti buat tugasnya hari ini, teman-teman, ntar teman-teman tolong editin videonya yang dihasilkan menggunakan program OpenShot tadi, lalu kita akan coba buatin animasi di GIF tadi ya, di easygif.com, ganti nama file agak lebih mudah, contoh di sini one.gif, and then so on ya, ntar tinggal dikumpulin aja. Yuk, let's go, teman-teman, langsung aja kita coba kerjain tugasnya, boleh share screen semua ya, buat segmen yang pertama ini. Video editor, online video editors, yes, boleh, boleh, boleh. Pakai online video editors boleh. Cuman kan kalau misalnya online video editors, di sini aku nggak jelasin ya. Jadi mungkin boleh gunain tools lain di luar itu boleh banget. Oke, nah itu yang segmen pertama terkait materi OpenChat ya. Oke, yang pertama, teman-teman, nah di situ ya, ini aku lagi pakai layar Ryu nih. Yuk, boleh share screen semua yuk. Harper, Tio, Kazia, Friska, Daniel, Rifki, Avicenna, Altaf, dan semuanya boleh share screen biar aku bisa lihat nih buat nomor satu. Nah, jadi tadi nomor satu apa sih jawabannya? Tadi gampang ya. Di kolom input, masukkan nomor untuk setiap item, ada pemutar, ada jendela atau tab, bahasanya di bagian situ, and then lain-lainnya ya gitu ya. Jadi bahasa itu ada cukup banyak lah yang kita akan coba kerjakan ya, teman-teman semua. Terus apa lagi? Jadi nomor satu di situ apa? Jadi buat yang paling pertama, teman-teman di situ ada namanya ini ya jendela ya. Jadi yang bagian nomor satu tuh yang paling atas tuh ada jendela. Jadi nomor dua. Jadi kita masukkan berdasarkan angka ya. Terus yang bagian kotak video itu namanya adalah satu atau pemutar untuk kita nge-play. Dan di bagian bawah baru itu nomor tiga ya. Itu terkait namanya adalah apa? Table pengeditan. Jadi ya udah jadi urutannya 2 3 1 gitu. 2 1 3, sorry, 2 1 3. Oke, good. Daniel, boleh dong Daniel. Nah, mana nih? Ini mana nih? Tio, Friska, Fazia, boleh dong di-share screen juga. Lalu juga apa nih belum share screen nih? Avicenna belum share screen. Harper juga belum share screen. Boleh dong di-share screen biar aku bisa lihat terkait teman-teman semua. And then nomor 2 sekarang. Bagaimana cara menambahkan video ke dalam proyek? Nah, jadi tadi jawabannya apa aja? Jawabannya adalah semuanya benar ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa memindahkan file ke jendela program, bisa juga klik file open, seret juga bisa. Jadi itu ada banyak hal di bagian sini. Nomor 3, gimana caranya memotong video di OpenChat? Jadi gampang ya. Tinggal gunain alat crop ya, udah yang tadi yang gambar gunting ya, teman-teman ya. Oke, lalu bagian 4 apa? Gimana cara kita menghapus segmen video tidak diperlukan? Nah, itu tadi gampang ya. Tinggal kita aktifkan alat cropnya seperti apa.
kita bisa pisahkan video, nonaktifkan alat tersebut, pilih fragmen yang diperlukan, lalu juga kita bisa melakukan namanya tekan delete aja ya buat dihapusnya. Nah, boleh aja nih sekarang yang udah nomor 5. Nah, di sini ntar teman-teman boleh langsung buka aja open chat-nya, teman-teman. Boleh langsung aja pakai open chat di sini ya. Boleh pakai open chat aja langsung di bagian sini. Oke, dibuka open chat-nya semuanya. Nah, terus kita akan coba editin video ya. Nah, buat videonya pakai video apa, Kak? Nah, sebenarnya video macam-macam ya. Teman-teman kira-kira mau pakai video apa nih? Nah, cuman kalau gampangnya, kita akan buatin pakai namanya sample video files yang ada di internet aja. Jadi ntar teman-teman boleh sambil cari juga sampel video download. Nah, jadi boleh download aja sampling video yang ada di internet yang free tentunya. Nanti kita bisa lakuin edit sesuai yang kita mau ya. Nah, ini ada salah satu eh, website yang namanya Pexels. Nah, teman-teman boleh langsung pilih juga nih biar nanti variasi. Oke, aku udah kirim ya. Boleh dipilih aja misalkan mau pilih video tentang apa tuh. Nah, contoh di sini ada aku ngambil video tentang ikan. Contoh di sini ya. Tinggal di download aja. Udah nih, aku udah download salah satu video. Nih ya, contohnya tadi aku ambil video di ini. Nah, itu boleh dipilih aja salah satu. Jadi ntar kita, yang penting di sini adalah videonya itu bebas mau apa aja. Tapi yang terpenting adalah kita belajar cara kita gunain toolsnya itu seperti apa sih. Gimana cara kita gunainnya itu seperti apa. Nah, jadi tadi di sini aku jelasin pakai namanya apa? Si Pexels ini ya. Pexels. Nah, di sini boleh bebas apa aja. Aku sih ngambil ini ya. Ada seorang nelayan yang lagi ngambil ikan nih. Nah, di sini boleh juga nih. Di sini juga free to use ya. Tulisannya free to use. Udah tinggal download aja. Ntar aku akan gunain video ini sebagai latihan aku ya. Nah, ini dia. Jadi di sini aku akan mungkin lakuin namanya beberapa crop ya. Jadi aku pengennya ya udah, pokoknya aku cuma punya nelayannya lagi megang ikan lah gitu lah bahasanya. Atau mungkin tadi lagi rilis ikan. Nah, ini ada beberapa adegan yang aku kurang perlu. Nah, ntar boleh ditentuin aja. Jadi di sini buatkan ya sebisa mungkin di dalam durasi kurang lebih 15 sampai dengan 20 sorry 10 sampai dengan 15 detik ya, teman-teman ya. Buat kita render ini sendiri ya. Biar nanti dia jadi video yang kita inginkan juga. Oke, cuman aku coba download lagi yang bagian ini free download. Oke, ini aku close dulu. Oke, ini tinggal save aja. Udah kalau save, tinggal buka aplikasinya tadi ya. Itu sih namanya sih um, OpenShot Video Editor tadi ya yang barusan. Oke, terus tinggal kita upload aja nih teman-teman semua. Ini aku share screen ya terkait windowku buat si sini. Nah, di sini teman-teman, nah di sini aku udah pilih ya. Ini aku spotlight juga layarku biar teman-teman bisa ngelihat. Tadi kan barusan kita udah lakukan namanya downloadan tadi ya. Jadi boleh di-download aja salah satu, pastikan video dulu ya. Jadi kita pengen dari video nanti kita buatin jadi GIF, teman-teman. Buat akses video dari mana? Nah, itu boleh langsung ke website yang aku kirim aja. Namanya Pexels ya. Itu di situ ada free video. Jadi kita akan belajar pakai free video di bagian sini. Nah, kita langsung import aja filesnya. Nah, ini tadi yang barusan aku download ya. Si bagian sini tadi. Udah langsung aja kita masukin ya. Nah, ini masukin di bagian sini. Nah, lihat ya, aku udah masukin videonya, teman-teman. Jadi nanti ya buat GIF-nya masih nanti. Jadi jangan pakai GIF dulu. Ntar kita akan belajar GIF-nya itu masih nanti. Jadi pastikan download video dulu. Jadi pilih yang tulisan video nih punyanya Altaf. Coba Altaf boleh di back dulu. Pilih yang MP4 video ya. Jadi pilih dulu yang MP4 video. Nanti dari video ini kita akan coba cut. Coba diklik dulu. Apa contohnya? Coba bisa di scroll ke bawah deh. Coba di scroll ke bawah. Nah, udah itu udah benar tuh. Udah langsung di close aja deh. Nah, ntar dia langsung munculin downloadannya tuh. Tungguin aja. Tadi yang penting udah klik free download. Udah klik free download belum? Yang lainnya gimana? Udah dapet videonya? Aku udah dapet nih. Ya mau sama pun juga boleh. Nah, ini Rio udah dapet juga. Oke, good. Yang lainnya gimana? Friska, Kazia, Tio. Nah, kalau misalkan nggak bisa,
bisa coba pakai video yang lain ya. Misalkan ada yang nggak bisa di-download gitu ya. Nah, bisa langsung coba aja tuh buat pakai video yang lain ya, teman-teman ya. Nah, jadi jangan stuck sama satu video aja. Jadi misalkan nih, ini nggak bisa di-download Kak, ya udah tinggal pilih yang lain. Nah, di sini aku lakuin beberapa hal ya, teman-teman ya. Aku lakuin beberapa adjustment. Nah, di sini aku bisa juga setting misalkan mau dibuat lebih besar nih, biar nanti lebih enak dilihatnya. Nah, ini bisa dilakukan zoom aja nih, namanya pakai menggunakan namanya control and then scroll ke depan ya, kalau pakai mouse ya. Nah, ntar jadi di sini dia lebih lebar nih scene-nya nih. Nah, di sini aku pengen cut beberapa scene. Nah, mungkin di sini aku pengen dia tuh megang ikannya langsung aja tadi. Scene yang megang ikan mana? Nah, di sini ya. Pelan-pelan, set. Nah, aku maunya dari sini. Udah langsung di-cut aja. Nanti bagian sini tadi. Tek. Gimana nih? Nah, udah di-cut ya. Cek lagi, jadi bisa di zoom lagi nih biar lebih enak gitu ya. Jadi biar lebih enak tuh kita bisa sesuaiin aja. Nah, kayak contoh misalnya di sini udah. Nah, aku mau sampai dia nyemplungin ikannya. Oke, sampai sini aku cut lagi berarti ya. Oke, udah. Nah, ini tinggal scene-scene yang tadi. Udah, aku nggak perluin ya. Tinggal dihapus aja nih. Pilih yang ini lagi. Nah, ini hapus, set. Nah, ini set, hapus. Ini hapus juga. Dah, aku udah dapet scene aku sendiri. Nah, jadi di sini ya cukup simpel ya. Jadi di sini aku buatin satu scene. Ntar kita will eksperimen juga pakai yang lainnya ya. Contoh di sini aku udah buatin eksperimen, buatin si ikannya bergerak nih, teman-teman. Buat scene, dia tuh nyemplungin ikan. Nah, di sini aku dapat kurang lebih ada di 8 detik ya. 8 ya. Nah, sekitar 8 detik. Bisa juga di sini kalau misalkan teman mau ya, misalkan mau ngegabungin beberapa video, itu juga bisa banget. Tinggal ya udah tinggal ditarik aja misalkan mau nambahin video yang lain, tinggal di file, import files, and then bisa pilih project video yang lain nih. Contoh di sini aku masukin ini lagi ya. Nah, tinggal tambahin lagi. Oh, ini udah ada ya. Tinggal dimasukin lagi, udah tempel aja taruh sini. Nah, terus kalau misalnya tadi mau tambahin transition or effect, kayak contoh mau buatin lebih bagus lagi, bisa ke bagian transition atau effect di sini. Masukin aja, misalkan di sini mau circle to in. Nah, jadi ntar di sini coba kita tambahin circle to in ya. Contoh di sini kita coba, oh, lihat tuh ya. Nah, lihat ya, tuh ada circle-nya tuh jadinya. Ada circle-nya. Cuma di sini mungkin aku buat aku sendiri sih aku nggak perlu ya pakai circle-nya. Aku lagi nggak mau pakai. Aku pengen pakai yang normal aja biar nanti bisa langsung di convert aja ke uh, GIF tadi. Udah jadi seperti ini, tinggal dicoba jalanin. Lalu juga tambahin efek di sini yang misalkan mau ada efek juga. Misalkan apa nih kompresor tambahin, ada macam-macam efek, jadi bisa ditambahin aja. Kamu udah tambahin delay kah segala macam, welcome aja ya. Nah di sini ada macam-macam ya. Misalkan aku di sini mau nambahin ini deh. Ada di sini scene ini. Ada ini ya, ada senyuman di sini nih. Biar kayak berasa nih ada video aku gitu ya. Nah, ini aku tambahin di sini nih. Kayak bahasanya itu kayak watermark lah, watermark punyaku. Jadi buat sekreatif mungkin ya, teman-teman ya. Location-nya di mana? Di sini deh. Nah, mainnya muncul di mana? Nah, ini bisa kita adjust nih. Kayak contoh aku pengen muncul tuh dia di menit ke-4 sampai menit ke, sorry ini dihapus aja, aku nggak perlu ini, sampai menitnya dia terakhir. Nah, coba di sini. Coba jalanin lagi. Taruh sini. Nah, tuh ya. Set. Nah, jadi tuh dia ada highlightnya juga. Ini ntar bisa dipilih-pilih aja ya, teman-teman ya. Mau pakai gambar kah? Mau pakai kira-kira mau pakai filter kah segala macam itu feel free banget ya mau di setting seperti apa tuh teman-teman bisa langsung add bagian sini aja nanti kalau misalnya udah tinggal kita ekspor aja nih. Nah di sini kita ekspor aja punya aku tadi udah jadi ya udah jadi satu scene yang aku rasa sih udah cute lah buat aku jadiin
suatu GIF ya. Oke. Dah, tinggal ekspor video. Ya, ini sambil tunggu aja ya. Ini mungkin agak nge-lag nih. Ekspor video. Nah, di sini kita bisa pilih. Ya udah, aku pilih formatnya ya standar aja lah ya. Ya, contoh misalkan di sini nama video misalkan namanya Nelayanku gitu contoh ya. Misalkan nama gitu ya, Nelayanku. Nah, di sini aku taruh locationnya di mana. Contoh biar gampang aku taruh download aja lah ya. Bebas taruh mana aja. Cuman aku mau taruh download aja biar nanti aku gampang nemuinnya. Sini ada beberapa fitur juga. Misalkan mau di set beberapa macam-macam gitu ya. Dia setting segala macam. Cuman kita untuk aku rasa buat sekarang kita masih belum perlu ya. Kita pakai yang normal dulu aja. Nah, tadi di sini aku bilang di sini ada macam-macam nih resolusinya segala macam. Cuman mungkin buat sekarang kita pakai template dulu aja di 720p ya. Jadi biar dia itu nggak terlalu berat dan dia itu normal aja. Udah langsung kita ekspor. Nah, ini cukup cepet nih kalau 720p ya, apalagi cuman 8 detik ya videonya, teman-teman seperti yang tadi aku bilang ya. Nah, tinggal tunggu aja. Coba yang lainnya gimana, Ryu? Ryu udah selesai, Ryu? Udah dilakukan edit di situ? Nah, oke, Ryu udah ngedit jadi GIF ya. By the way, location-nya bebas ya. Dari mana aja. Cuma tadi kebetulan aku taruhnya di download aja biar lebih dekat gitu ya. Oke, Altaf gimana Altaf? Udah masukin videonya belum? Tio gimana Tio? Jadi boleh juga pakai online video editor. Feel free. Daniel? Oke, di sini apa nih? Avicenna lagi buat video juga ya. Ada gambar si Cowboy senyum juga di situ ya. Oke, good. Jadi video nggak sepanjang-panjang, teman-teman. Standar aja. Takutnya terlalu lama. Nah, di sini Rio udah sampai buatin ininya ya. Oke. Nah, ini soalnya renderingnya cukup lama nih, teman-teman. Jadi pastikan videonya nggak usah terlalu panjang ya. Dan mungkin mau tambahin berapa efek transition segala macam itu boleh ditambahin. Cuma mungkin pastikan juga jangan terlalu banyak ya. Biar nanti dia hasil renderingnya tuh dia nggak terlalu lama gitu ya. Jadi ntar kita bisa langsung proses aja buat bikinin lanjutannya ya. Mm-mm. Friska gimana Friska? Friska, Kazia, Daniel. Aku belum lihat nih kemana nih Friska. Friska, mungkin boleh on cam kah Friska? Di sini Friska belum share screen juga. Aku belum tahu nih Friska udah sampai mana ngerjainnya. Kak, cara ekspornya gimana? Untuk buat GIF pilih yang video to GIF ya. Betul, pilih video to GIF. Kak, cara ekspornya gimana? Ekspornya tuh ada di bagian file, pojok kiri atas, terus klik export. Atau nggak di pojok kanan video juga ada. Export video namanya. Terus kamu coba scroll ke bawah. Coba punyanya ya. Klik export video lagi. Coba di bawahnya tuh kayak kamu kurang diseret deh. Coba export videonya kamu geser-geser dikit. Ada di bagian bawahnya. Coba bagian bawahnya. Ada di tombol bawahnya harusnya. Bisa digeser dikit gak? Ininya nih. Digeser-geser ininya nih. Export video segala macam. Oke, ini kayak terlalu ngezoom nih. Coba di close dulu. Terus ke bagian file. Di bagian kiri, pojok kiri atas ada file. Yes, itu klik file. Terus pilih export project. Export project. Export video. Yes. Ini kayaknya punyanya siapa nih? Punyanya Rifki. Size-nya terlalu besar nih. Boleh di zoom out nggak? Mungkin di zoom out dengan cara coba menggunakan control and then plus atau enggak control minus atau mungkin bisa menggunakan control plus sama menggunakan apa scroll down and scroll up ya buat mouse-nya itu sendiri ya.
Coba bisa gak punyanya siapa nih? Rifki. Di sini emang cukup lama ya, lihat nih. Di sini ada remainingnya, makanya disebutin 1 minute 41 seconds. Jadi makanya back share teman-teman jangan terlalu. Nah, ini udah bisa punya Rifki. Nah, tinggal tunggu dulu aja tuh ya. Situ ada minutes-nya tuh di bagian pojok kanannya 39 detik segala macam. Nah, ini aku bilang agak lama nih punya aku nih. 01:38 ya. Altaf gimana Altaf? Udah jadi. Jadi jangan terlalu panjang ya videonya ya. Pastikan videonya jangan terlalu panjang karena kita pengen buatnya jadi GIF ya, teman-teman. Jadi pastikan kita cut dulu nih. Kita buang-buang scene yang kita nggak perlu gitu di bagian tadi. Ntar kalau udah kita bisa ke easy GIF ya buat kita selesaikan tasnya. Oke, ini Hafizena udah jadi ya. Sip. Ada gambar sih macam-macam tuh ya, ada senyuman-senyuman. Make sure juga teman-teman jangan terlalu banyak kasih ini ya. Nanti takutnya dia renderingnya lama. Karena memang aku rasa nih memang aplikasinya belum se-advance itulah buat hal ini. Jadi pastikan nanti buatinnya eh, bagus tuh boleh. Jadi tapi make sure jangan terlalu banyak ya. Bahasa itu mungkin tambahan-tambahan ya segala macam. Nanti takutnya loadingnya lama gitu ya. Problemnya di situ doang teman-teman. Oke, ini sambil nunggu ya teman-teman semua. Oke, itu bentar lagi udah jadi tuh punyanya siapa? Yang lainnya. Rio udah jadi. Oke, udah jadi. Boleh langsung dikumpulin aja ya teman-teman. Seperti biasa, langsung dikumpulin aja. Oke, nah punya aku udah mau selesai nih. Tinggal 1,6% lagi. Tinggal ditunggu aja. Ini memang agak cukup lama ya teman-teman ya. Walaupun buat video 8 detik aja, ini memang ya aku bisa bilangnya cukup lambat lah ya buat dia itu bisa melakukan hal ini. Nah, sekarang udah di bagian finalizing punya aku. Yang udah boleh langsung nanti dimasukin aja ke dalam namanya tadi ya, si Easy Gift ini, teman-teman. Nah, oke. Langsung convert to the gift ya. Jadi bisa langsung di-convert aja ke gift, teman-teman. Rio juga bisa sama lakuin, Daniel. Rio gimana Rio? Aman Rio? Bisa? Rifki gimana bisa? Saya nggak crash. Oke, yang nggak crash tunggu ya. Karena memang nih ya aplikasinya cukup, aku rasa ini cukup berat nih teman-teman buat aplikasinya ini sendiri ya. Nah, mungkin atau nggak sambil nunggu juga, misalkan yang tadi udah, yang penting kan kita udah praktek ya. Sambil nunggu buatin ekspor mungkin ya buat jaga-jaga, teman-teman boleh ke Easy Gift lagi di sini. Nah, kita masih ke Easy Gift lagi, terus kita langsung masukin aja tadi ya. Apa bahasanya cara kita convertnya. Aku share screen dulu karena ini punya aku lagi agak ya agak keras juga bisa dibilang ya. Karena memang ini aku rasa memang kurang optimal tuh deh. But that's okay, yang penting kita udah belajar cara kita gunainnya gimana. Nah, kita boleh masukin video mungkin ya coba bikin video original dulu aja walaupun ini belum sesuai lah. But that's okay. Nah, ini udah nih done. Oke, sudah tersimpan. Nah, coba udah masuk belum videonya? Nah, ini udah jadi ya, nelayanku ternyata udah jadi, teman-teman. Nah, aku udah jadi ya, punya aku si nelayanku tadi. Nah, ini aku udah masukin nelayanku, and then kita langsung upload video aja. Nelayanku.mp4 udah jadi, uploading video, wait for a minutes, di sini kita tunggu untuk beberapa menit aja.
Oke, wait for minutes di sini. Nah, ini uploading video juga agak lumayan ya, teman-teman ya. Upload file automatically deleted 1 hour after upload. Jadi katanya dia tuh akan otomatis dihilangin setelah 1 jam ya. Ya, ini tunggu dulu aja. Mungkin yang lainnya boleh dicoba juga ya. Nah, terus kalau yang udah biar nggak terlalu berat, yang tadi filenya boleh di ini aja ya, teman-teman ya, dihapus. Mungkin boleh juga di save juga nih misalkan projectnya. Oke, ya, ini cuma cukup lama ya buat dia ini. Nah, file berapa besar ya? Memang file ini agak besar nih ya, teman-teman ya. Jadi 70 kilobyte per seconds. Bisa gak nih? Oke, ini aku rasa nih agak problem nih teman-teman buat ininya ya, buat apa namanya, buat filenya. Jadi nanti misalkan ada problem juga, kita pakai file yang original aja ya. Tadi aku cek juga, ternyata memang dia kodeknya agak beda. Dan filenya jadi jauh lebih besar gitu ya dibandingkan yang tadi. Jadi ntar kita bisa upload aja di sini uploading video dan udah tinggal ikutin aja ya. Kayak kemarin aku rasa teman-teman udah pada paham semua ya. Jadi cara kita buatin jadi GIF tuh seperti apa, tinggal ditunggu aja di uploadnya, videonya seperti apa. Nah, udah tinggal dibuatin kira-kira speednya mau seperti apa. Nah, ini Rio udah jadi nih aku rasa nih. Rifki, bisa diupload aja. Altaf, oke, mungkin itu ya teman-teman ya, sambil ditunggu boleh di-upload aja. Ntar kalau sudah bisa langsung di submit aja. Mungkin kita sambil istirahat juga ya teman-teman ya, karena kita udah jam segini juga. Ntar kita akan lanjut lagi di jam 8. Teman-teman mungkin yang udah di step ini boleh dicoba langsung dilanjutin aja. Yang tadi ada crash juga mungkin boleh langsung coba pakai video dulu aja, coba diupload. Tapi make sure di sini, karena ini sangat bergantung kalau kita upload ke video ke sini ya, apa namanya, ke file ini make sure kita uploadnya jangan terlalu besar. Karena nanti kalau terlalu besar teman-teman, dia tuh nanti bakalan lama banget buat diuploadnya ya. Karena ya kemampuan dari website juga ya, karena kalau misalnya kita taruh terlalu banyak, terlalu besar, ntar dia agak susah buat ngeloadnya. Jadi make sure di sini ntar diupload sesuai dengan capacity dari webnya itu lagi. Mungkin itu aja teman-teman ya, selamat istirahat ya. Nanti yang mau bertanya feel free buat taruh di kolom chat aja. Nah, ini punya aku udah jadi ya, nanti tinggal dicoba dilanjutin lagi. Sip, selamat istirahat teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita coba lanjutin lagi ya buat kelas kita ya, teman-teman semua. Nah, jadi untuk yang tadi, kita tuh udah jadi di bagian sini ya. Mungkin teman-teman udah pada selesai semua juga, aku rasa. Jadi tadi kita barusan aja, kita buatin GIF animation dengan menggunakan si OpenShot tadi, OpenShot buat kita nge-crop dan juga kita sekarang masukin buatin GIF-nya ya di bagian sini nih. Nah, di sini kita juga bisa set, misalkan apa, misalkan di sini juga bisa kita set, misalkan mau gunain file itu nggak usah terlalu semuanya gitu ya. Nah, bisa kita set di bagian sini nih, start time dan end time. Contoh aku mau buat lebih pendek lagi, misalkan jadi 15 ya. Jadi in total mungkin membuat 5 detik aja. Dan nih bisa di bagian sini. Terus tinggal di convert to GIF ya di bagian sini ya. Frame rate juga bisa kita pilih. Frame rate-nya misalkan mau berapa nih. Nah, ini tadi udah jadi ya, lihat tuh. Set, cemplungin. Oke, nah ini punya aku udah jadi, udah tinggal di mau lakuin optimize kah atau apapun, tinggal dilakuin aja. Cuma di sini aku udah ngerasa udah oke, tinggal kita save aja ya. Nah di sini aku buatin nelayan nelayanku gift gitu ya, nelayanku, nelayanku short gift. Udah tinggal di download aja dan tunggu nih. Nah, di sini cukup lumayan lama nih, kebetulan ya. Buat bikin gift-nya tuh kurang lebih di sini butuh 21,5 GB ya. Jadi ini cukup besar juga nih butuh ukuran gift. But it's okay. Kita yang penting udah jadi salah satunya dan ntar teman-teman boleh langsung submit aja ya buat tugasnya ya. Kak, maaf Kak, pengen nanya. Ya, Tadi saya nyoba upload di Algonya, tugasnya tuh filenya nggak boleh lebih dari 5 megabyte. nggak boleh dari 5 GB. Nah, makanya nanti pakai Google Drive ya. Oke, oh ya. Ya, nanti yang kalau bisa lebih besar, ntar bisa pakai Google Drive ya, teman-teman semua. Di sini paham nggak pakai Google Drive? Ada yang bingung nggak pakai Google Drive? Itu mungkin di sini aku buatin juga deh. Ini ya, aku buatin Google Drive buat teman-teman semua. Nah, ntar boleh submit di sini kasih namanya semua ya. Oke, aku buatin di sini algorithmics. Ya, di sini dismiss. Nih aku buatin di sini ya, kelas AI. Ntar boleh submit di sini aja. Sorry, buatin folder, new folder, AI. Nah, memang kelasnya apa sih? Nah, aku agak lupa. Aku pilih ya. Set, pas buat ini ya, create. Oke, nah boleh ke sini aja ya, teman-teman ya. Nah, ini aku coba share nih. Share this folder, share. Nanti teman-teman boleh langsung lakuin ini aja ya. Jadi ntar boleh diupload aja ke sini. Ntar tapi make sure dibuatin namanya dulu ya. Jadi jangan lupa dibuatin namanya, misalkan Ryu apa ini apa gitu. Jadi dibuatin. Nanti aku kasih editor juga buat aksesnya. Ntar bisa langsung ke bagian sini aja ya. Atau enggak nanti mau pakai folder kalian sendiri itu juga boleh. Just feel free ya, teman-teman ya. Very feel free. Nah, ini aku kasih di kolom chat ya, teman-teman ya, buat hal ini. Ini contoh ntar misalnya aku nanti tinggal buatin folder aja nih. Kayak contoh aku buatin, sorry, aku masukin fileku ya. Layanku, si GIF tadi, open, tinggal tunggu aja. Nah, tadi harusnya udah muncul nih bagian sini ya. Ini kalau aku refresh, nah udah muncul ya. Ini aku barusan upload tadi layanku. Ntar kalian boleh masukin sini juga, ntar di-share aja ya. Ntar yang dikumpulin ntar adalah link yang ada di sini tadi juga. Jadi boleh pakai Google Drive kalian, boleh juga pakai Google Drive punya aku ya, yang aku udah kasih location-nya ada di chat tadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut ke tasnya? Aman ya? Oke, sip. Kita lanjut lagi ya, teman-teman, untuk presentasinya. Nah, sekarang kita ini ya, kita akan membuat video dalam game di bagian sini. Tadi udah ya, sorry. Nah, di sini kita lanjut ke namanya bekerja di Twine ya, teman-teman ya. Jadi kita di sini barusan kita udah selesai yang tadi. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan Twine lagi, teman-teman. Nah, ntar di sini teman-teman boleh buka proyek permainan kita lagi nih. Jadi ntar tinggal dibuka aja proyek permainannya. Kita akan coba pelajarin lagi.
Nah, jadi di sini ntar pilih paragraf di mana ya. Kita mau masukin GIF-nya di bagian mana. Ntar pilih salah satu aja. Misalkan nanti di scene yang kita udah buat, di bagian start kah, bikin the journey kah, segala macam. Pilih aja. Dan langsung buatin seperti ini. Untuk menambahkan animasi dalam gambar, gunakan tag namanya image source. Ya, image SRC di sini namanya. Set lebarnya berapa, dan juga set tingginya berapa. Jadi make sure teman-teman di sini harus di follow ini juga ya. Jadi diikutin kira-kira mau dibuatin itu seperti apa, ukurannya dan segala macamnya itu make sure dibuatin seperti yang aku bilang di sini nih. Image source ntar masukin file location-nya pastikan path-nya sama ya sama yang mau kita masukin si Twine ya. And then nah, pastikan dia file sama di bagian sini ya. Agar tidak perlu menentukan jalur ke file, pastikan yang masih GIF disimpan di folder yang sama dengan game. Ini penting ya. Jadi ntar biar kita memudahkan kita juga dan segala macamnya. Sip, nah kita langsung masuk aja nih ke dalam namanya menambahkan video di Twine ya. So, ntar di sini, teman-teman, ntar bisa coba tambahin animasi GIF ke proyek kita ya. Dan pastikan juga semua filenya itu berada dalam folder yang sama ya untuk bagian hal ini. Nah, oke. Lalu ntar publikasikan proyeknya. Ntar kalau misalnya udah, ntar juga boleh dimasukin ke dalam Google Drive ya. Oke, jadi ntar di sini ntar ada tautannya dan juga bisa melampirkan dalam tugas platform ya. Jadi ntar di sini kita akan coba gunain juga buat hal ini, teman-teman semua. Oke, mungkin langsung aja kita ke bagian tugas ya. Ntar di sini juga ada Halo Fam dan juga ada ini ya, kita bekerja secara bersama nih. Ya mungkin di sini aku buatin random dulu nih. Di sini ntar teman-teman akan ada tugas bareng juga di bagian sini. Ntar aku akan buatin timnya juga. Ntar kita buatin random ya. Di sini ntar ada satu orang tambahan tentunya. Ntar di sini adalah namanya testing ya, teman-teman ya. Jadi namanya testing. Jadi ntar dari game clip yang udah dibuat, teman-teman, itu ntar boleh lakuin namanya checker ya di bagian sini ya. Nah, ntar kurang lebih seperti apa? Ntar ada file namanya pengujian permainan. Nah, ini ntar jadi tugas buat teman-teman semua ya, bekerja secara bareng-bareng. Ini buat tugas ketiga ya. Sini ntar tinggal masukin ya tidak aja. Make sure, tapi di sini teman-teman masukin video dan mungkin video dan juga GIF barunya ya. Terus lakukan checking di sini. Video dan permainan telah ditambahkan dalam game udah atau belum? Maksudnya dalam Twine, yes or no? Yes, kalau misalnya udah. Video dalam permainan tersebut diedit dari beberapa cuplikan, benar atau enggak? Ya, kalau misalnya udah, maka yes. And then di sini juga bisa masukin no dan segala macamnya ya. Jailbreak ini sudah selesai sepenuhnya atau belum? Ya udah tinggal dimasukin yes no aja nih di bagian sini. Sesuai sama yang kita inginkan tadi ya, teman-teman semua ya. Tinggal kita coba buat aja. Udah deh, ntar kalau misalnya udah tinggal kita copy link aja. Terus ntar tinggal di-upload ke tugasnya ya, ke segmen ketiga, teman-teman semua. Gitu. Mungkin itu aja, teman-teman ya, buat presentasinya. Sampai sini, any questions? Ada yang mau ditanyakan? Belum kita lanjut ke soal? Oke, seperti no question ya. Sip, kalau no question langsung aja. Boleh dong di-share screen semuanya. Kita sekarang coba kerjain segmen yang kedua ya, teman-teman ya. Oh ya, sorry, aku lupa buat ini ya, buat dice timnya siapa aja. Nah, di sini kita akan picking dulu. Di sini siapa aja? Oh, ini kelas yang kemarin. Nah, aku masukin. Ada Ryu, Avicenna, ada Daniel, ada Rifki, ada siapa? Altaf ya, Altaf, ada Tio, ada Friska, ada siapa lagi di sini? Harper, oke. Harper sama Kazia ya. Harper sama Kazia. Oke, total di sini ada 9 orang. Mungkin di sini aku buat jadi 3 tim aja ya, biar rata 3. Ada yang masih belum dimasukin nggak di sini? Anyone belum dimasukin namanya? Rio, Avicenna, Daniel, Rifki, Altaf, Tio, Friska, Harper, Kazia. Ada yang belum dimasukin? Udah semua ya? Aman ya? Untuk nama-nama di sini udah tercantum semua ya? Oke, sip. Kalau misalkan sudah semuanya nih teman-teman ya, berarti aku rasa berarti sudah aman ya buat hal ini ya. Nah, kita langsung start aja, kita buatin timnya kira-kira siapa aja. Nah, jadi ini timnya ya. Friska, Rio, Rifki, oke. Terus juga ada siapa lagi? Ada Kazia, Avicenna, Altaf, ada Tio, Daniel, dan juga Harper. Nah, ini buat menjawab nanti soal segmennya ke bagian 3 ya, teman-teman ya.
Nah, aku udah kirim juga, ada di chat WhatsApp, teman-teman. Boleh juga dicek di chat Zoom ya, teman-teman ya, buat hal ini. Oke, kalau misalkan sudah, teman-teman, kita langsung lagi aja tadi ya, kerjain segmen yang kedua. Yuk, boleh di-share-kan semuanya, kita coba kerjain segmen yang kedua. Nah, Rifki, Altaf, Rio, yang lainnya boleh dikerjain. Yang nomor 2, bekerja dengan Twine ya, di bagian sini ya. Jadi kita hari ini akan coba bekerja dengan Twine lagi. Nah, tag apa sih tadi digunakan, teman-teman, buat kita, buat animasi GIF? Ayo, tadi bukan GIF jawabannya. Kira-kira apa tadi? Udah cukup jelas lah tadi nama tagnya itu apa? Namanya adalah apa namanya kira-kira? Namanya adalah image ya. Jadi namanya adalah image IMG ya teman-teman semua. Jadi namanya adalah image itu sendiri. Nomor 2, apa yang perlu dilakukan sebelum apa nih menambahkan GIF di Twine? Itu apa? Kita perlu meletakkan animasi GIF ya teman-teman yang meletakkan animasi GIF di folder yang sama dengan gamenya. And then gimana cara masukin GIF berukuran 40% bernama GIF? Ingat tadi pakai apa namanya? Image source ya. Jadi pakai image SRC ya atau image source. Udah deh. Nah, kita ke bagian 4 di sini. Yuk kita coba kerjakan ya. Tambahkan animasi GIF di proyek kita. Ingatlah bahwa semua file harus dalam folder yang sama. Dan juga publikasikan proyeknya itu tadi ya. Nah, jadi di sini mungkin di sini aku langsung buat aja, teman-teman. Nah, ini boleh lihat share screenku semua ya, teman-teman ya. Ya mungkin masih kebingungan cara buatnya. Nah, ini aku izin share screen, screen one. Oke, ini udah tampilan Twine ya. Nah, tampilan Twine kan kalau di sini, teman-teman, kalau kita coba play, nah di sini pastikan dulu Twine itu aman ya. Maksudnya tuh aman tuh apa? Maksudnya tuh adalah nge-show. Ini nge-show ya. SD ku, oke lanjut ke SMP, SMA, kuliah, udah lanjut, seharianku, teman kecilku, oke. Nah di sini ada namanya Patrick ya di sini. Tapi di sini kan kemarin kita coba ngilangin si tombol backnya itu sendiri ya. Oke, nah misalkan di sini aku masukin GIF-nya nih teman-teman ya. Aku masukin GIF-nya. Dan caranya gimana? Nah ingat kita harus publish dulu ke location dari filenya. Kita bisa back dulu teman-teman. Dan juga di sini kita bisa ke bagian namanya view ke show story library ya. Nah, show store library, and then kita ngapain? Kita masukin file yang barusan tadi kita udah buat. Nah, aku di sini bisa langsung ke download aja. Terus ke bagian yang tadi ya, kenalayanku tadi, yang sorry yang GIF ya, yang GIF mana GIF? Oh, dia GIF, copy, dan masukin ke dalam sini lagi, ke dalam storiesnya. Nah, ini udah aku masukin ya, teman-teman ya. Make sure sudah dimasukin ke dalam sini. Kalau sudah, kita bisa kembali ke Twine lagi. Nah, terus mau tinggal dimasukin kemana nih? Contoh misalkan aku pengen dimasukin ke masa SMP ku deh mungkin ya. Nah, di sini aku mau dimasukin ke bagian sini di tulisan sebelum lanjut ke SMA ya. Nah, di sini kita tinggal lakuin codingnya aja, teman-teman di sini. Itu gimana namanya? Buka image source, oke. Terus kasih namanya. Tadi namanya apa? Nah, tadi nama aku adalah nelayanku ya. Nelayanku dot .gif. Oke, nelayanku dot .gif. Oh, image source jangan lupa equal di sini. Oke, and then apalagi di sini aku set lebarnya ya WIDTH. Width-nya misalkan di sini aku buatin di 40% gitu ya. Atau enggak, biar nggak terlalu besar, mungkin di 20% deh. Tingginya juga di, misalkan di 20% juga. Oke, nah, jangan lupa kalau pakai ini tuh pakai namanya slash penutup ya. Set, set. Nah, ini jadi namanya image source, aku udah tambahin di bagian sini ya, di bagian ceritaku salah satu di masa SMP ku. Nah, kita akan coba nih, kira-kira nanti dia tampilannya kurang lebih seperti apa sih si image source nelayan.gif ini. Pastikan penamaannya sama ya, teman-teman ya, dengan yang ada di stories. Nah, ini pastikan namanya sama. Aku di sini namanya nelayanku. Oke, ini udah sama ya, nelayanku.gif. Karena .gif karena extensionnya adalah GIF. Udah, tinggal di close aja. Nah, pastikan dia udah kesimpan ya. Ini udah ada, tinggal ke build, and then kita ini ya, play. Oke, Mas SD ku ke SMP. Oke, ini muncul gak nih? Nah, ini memang file agak besar ya. Cuman at least dia tuh udah nge-show dikit kayak gini.
Coba kita cek dulu kira-kira file bisa dibuka nggak? Oke, nah kalau misalkan nggak bisa, bisa lakukan adjustment lagi ya. Di sini misalkan aku ini mah jadi misalkan satu boleh jadi satu. Nah, coba kalau misalnya kita nggak pakai width sama height ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai, nanti dia takutnya malah besar banget. But it's okay, kita coba dulu aja. Image source, src, image src equal, oke, di sini slash, oke. Sorry, langsung klik play. Ya, ini sepertinya punya aku cukup besar nih, teman-teman. Jadinya filenya jadi nggak kemuat ya. Harusnya nanti kalau misalkan kita bisa ingin, nanti dia muncul nih di bagian sini. Coba contohnya di sini aku kasih gambar deh. Gambar contoh aja, misalkan di sini ada gambar apa ya? Ini aja nih, yang agak kecil ya. Kandinsky background SpongeBob, contoh ini. Oke, masukin ke bagian tadi, twine. Oke, bisa di sini. Tes. Yang lagi, misalkan aku masukinnya sekarang di bagian sini deh. Nah, dia tuh make sure file harus sama ya, test dot apa di sini? Test.jpg. Ini aku set, mungkin karena tak cek lebaran WIDTH, width, misalkan di ya di 25% lah ya, 25%. Oke, di misalkan sama di 25% juga. Image source, oke. Test from here. No variable enhancements, debug, DOM, errors, oke, it's okay. DOM view, oke. SSD itu, oke. Sebentar ya. Why it's not showing ya? Hmm, mungkin kalau dicoba dulu teman-teman kayak gini. Ini file di sana kan ya? File history, yes. Hmm, oke, my story. Oke. Oh, oke. Aku tahu. Nah, ya emang kayak gini, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus publish to file dulu berarti ya. Nah, ini aku agak sedikit lupa bukan di sini ya. Image source, test the JPG, oke. Nah, di sini kita harus publish to file dulu, bener ya. Nah, di sini buat di publish to file, nah kita pilih apa nih? Misalkan di sini aku buatin inilah file history test. Oke. Nah, kita cek sekarang coba download SSD ku. Nah, wait, not twine preview. Oke, subfolder. Nah, di sini kita tuh harus taruh di kira-kira location filenya yang sama nih, teman-teman. Hmm, 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 hmm. Oke, so far tapi udah ada yang bisa upload belum ya? Sorry. Udah ada yang masukin ke GIF-nya ke dalam folder yang sama belum? Jadi bisa dipilih aja location-nya kira-kira mau taruh mana, teman-teman. Karena di sini, kalau misalkan dia mau bisa tuh kita harus taruh filenya itu tuh di folder yang sama ya, teman-teman ya. Make sure dia tuh ditaruh di folder yang sama.
Nah, terus di sini misalkan tadi aku udah punya ini ya, tadi file live history-nya mana? Oh, ini 817 ya. Coba double klik. Nah, itu udah muncul ya sekarang ya. Udah muncul. Nah, ini ternyata muncul juga dia. Nah, dia udah muncul ya, teman-teman ya. Jadi tadi caranya itu adalah, yang penting kita publish dulu, dan kita tuh nggak bisa buka dalam preview, teman-teman. Nah, make sure jadi sini kita set dulu ininya ya. Nah, ini biar aku nggak terlalu besar. Di sini aku set juga width-nya berapa. Yaitu berapa tadi, misalnya tadi terlalu kecil ya, ini 50. Ini juga 50, Din. 50. Terus aku set juga ini buat next ya, buat si GIF tadi. Kan tadi GIF-nya terlalu besar. Nah, di sini. Oh, udah, tinggal di save aja ya. Nah, bisa juga di publish to file juga bisa. Tinggal ditaruh aja nih. Aku misalkan mau taruh di mana. Kalau tadi sih harusnya sih udah masuk ya ke dalam folder yang sama. Nah, di sini sebenarnya udah terupdate tuh. Lihat ya, 821. Kita tinggal double klik aja. Nah, sekarang udah muncul ya. Nah, tuh lihat gambar udah muncul semua, teman-teman. Si gambar punya aku, si gambar apa? Yang pertama ya, Kandinsky, dan juga gambar si GIF-nya udah muncul juga. So far berarti udah oke ya punya aku tuh teman-teman semua. Gimana nih buat punya teman-teman semua? Ada kendala kah cara buatnya? Coba aku ngeliat dong punya teman-teman semua, Rifki dan segala macamnya. Altaf, Rio, bisa. Nah, tuh punyanya Altaf tinggal masukin tuh. Ada yang bingung nggak di sini? Coba yang bingung boleh dong kasih tahu aku biar aku bisa bantu teman-teman. Jadi make sure tadi untuk filenya dimasukin ke folder yang sama ya, teman-teman ya. SRC ya, ingat SRC. Nah, jadi buat template-nya sendiri, ini aku kasih template ya, teman-teman ya, cara ngetiknya image source seperti apa. Aku udah ketikin tuh di kolom chat ya, kolom chat di Zoom, teman-teman boleh ikutin aja image source, tinggal diganti aja nama file apa yang digunakan, terus juga lebarnya berapa, tingginya berapa, itu make sure tinggal di follow aja di bagian yang barusan aku kirim, teman-teman semua. Yang lainnya gimana? Aku belum lihat nih, Avicenna, Harper, Tio, Daniel, Friska. Rio bisa gak Rio? Atau yang lainnya bisa? Ada yang ada kendala gak? Cara buatinnya gimana? Boleh dong yang ada kendala, boleh sampaikan ke aku. Gimana bisa gak? Tadi GIF-nya dimasukin ke dalam file yang tadi ya. Nanti yang diupload tuh adalah filenya teman-teman. Jadi pastikan nanti ketika mengumpulin, nanti teman-teman yang dikumpulin adalah apa? Yang dikumpulin adalah si file ininya ya. Jadi si story-nya, contoh di sini aku namanya file history, and then konten-konten yang berkaitan. Ada apa aja? Contoh di sini ada satu, ada si test. Jadi tiga file ini harus dikumpulin teman-teman ya. Make sure tiga file ini dikumpulin, dijadiin satu tempat dan nanti diupload ke Google Drive ya. Jadi kalau misalnya dia nggak jadi satu, ntar dia nggak bisa muncul nih gambarnya, kontennya segala macam. Jadi pastikan dia itu muncul di satu tempat ya, teman-teman semua. Ada pertanyaan nggak, teman-teman sampai sini? Ada yang masih bingung? Any question, everyone? Any question? Any question, teman-teman? Ya mungkin aku di sini sambil jelasin beberapa poin ya, teman-teman ya, Em, buat tasnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya buat segmen nomor 4 ini, di sini teman-teman minta untuk buat animasi GIF yang barusan tadi udah dibuatin, kita udah punya.
itu dimasukin ke dalam video Twine tadi ya. Jadi ke dalam Twine bisa dimasukin ke dalam tulisan GIF tadi. Itu barusan udah aku kirim teman-teman cara buatinnya itu seperti apa, penulisannya, pengetikannya. Teman-teman boleh cek aja di chat ya, di chat Zoom, aku dikirimin semuanya. Ntar bisa diunggah ke arsip ke Google Drive ya. Masukin konten-kontennya, apa aja, misalkan tadi pakai 2 gambar, tinggal diupload aja 2 gambarnya dimasukin ke dalam sana ya. So, bisa nanti ketemuin hasilnya. Ada juga di sini teman-teman ya, kita juga bisa lakuin namanya testing tadi ya, ini buat segmen yang kedua, segmen yang terakhir nih, buat segmen ketiga. Cuma di sini tadi aku bilang ya, teman-teman di sini boleh masukin aja nanti timnya, tadi kan aku udah bilang ya, timnya udah aku tentukan siapa aja. Tadi kita udah lakuin namanya randoming ya, kita udah randomin timnya siapa aja yang bakal sekelompok. Nanti bisa klik buat talitan sama silent aja nih. Ntar di bagian sini teman-teman bisa langsung kasih namanya aja nih, make a copy, kasih nama misalkan apa, tim satu apa, IND pengujian, atau nggak bisa dikasih pemisah juga kayak gini, tim 1 IND pengujian permainan. Udah tinggal jawab aja nih, video permainan telah dilembar dalam game belum? Oh, udah, yes. Komentar seperti apa? Video permainan tersebut diedit dari beberapa cuplikan nggak? Atau cuma satu cuplikan doang? Kasih tahu, oh yes. Oh enggak, aku cuma pakai satu cuplikan. Terus juga, apakah video dalam permainannya sudah sesuai dengan alur adegan game? Misalkan dibuatinnya sesuai, yes bisa masukin. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah bilang aja, oh enggak, karena di sini aku pakainya video apa. Dan kira-kira proyek ini udah selesai belum sepenuhnya nih buat si Twine ini terutama ya, Twine dan juga penambahan animasi GIF ini semua teman-teman. Udah tinggal dimasukin aja di bagian situ tadi ya. Nah, oke, Rio. Nah, Rio tadi cara jalaninnya lewat itu Rio ya. Coba Rio boleh back kalau tadi udah di coding. Boleh ke foldernya Rio. Boleh ke folder apa namanya? Boleh share-nya full gak? Coba di share full boleh gak? Terus ke bagian folder penyimpanan Twine-nya di mana Rio? Location penyimpanan Twine-nya di mana? Nah, di situ ya. Nah, tadi filenya namanya apa? Nama file Twine apa? Oke, coba langsung di double klik dari situ. Di double klik dari situ tadi, dari location filenya. Nah, muncul ya. Jadi cara muncul itu kayak gitu ya. Jadi nggak dari preview dari Twine. Nanti kalau dari preview dia nggak akan muncul, teman-teman ya. Jadi make sure cara bukanya tuh dari tampilan Twine yang ada di storiesnya. Jadi ntar bisa dibuka aja foldernya. Ntar dia akan muncul deh untuk location dari gambarnya ya. Seperti yang tadi barusan aku liatin dan jelasin, teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita close? Oke, nah mungkin ya, oke. Jadi teman-teman ya, jadi buat pertemuan hari ini sampai di sini berarti ya teman-teman ya. Jadi kita hari ini udah belajar cukup banyak nih teman-teman. Kita hari ini belajar mengenai OpenChat teman-teman ya. Jadi gimana cara kita mengedit video kita gitu ya. Kita lakuin cut, kita buatin video kita lebih, kita adjust video kita secara mandiri. Terus juga apa? Kita buatin video untuk klien kita buatin GIF video, kita rendering dan menggunakan easy GIF tadi ya. Kita menggunakan easy GIF tadi barusan. Gimana caranya kita bisa membuat video kita barusan kita convert menjadi GIF dan kita nanti gunakan di Twine ya. Dan kita juga belajar caranya kita embed apa namanya GIF video kita ke dalam Twine kita ya dengan menggunakan image source barusan ya teman-teman ya. Jadi itulah yang kita pelajarin di hari ini ya teman-teman ya. Memang cukup kompleks aku rasa, tapi ini aku rasa seru banget sih buat kita pelajarin ya. Ntar buat tugasnya jangan lupa juga buat dikerjain ya teman-teman semua. Mungkin sebelum close seperti biasa teman-teman boleh dong on cam lagi yang masih belum on cam nih. Kazia, Daniel, Priska. Nah, boleh dong sekarang Kazia ya. Mungkin Kazia ini karena baru. Boleh dong Kazia perkenalan sedikit. Kazia dari kelas berapa sebelumnya dan kelas berapa? Tinggal di mana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fazia dan saya kelas 9 asalnya dari Bandung. Oke, dari Bandung. Di SMA apa? Kelas 9 SMP. enggak, kelas 9 Kelas 9 berarti SMP di mana tuh, Kazia? sampai 5. SMP 5 Bandung. Ya. Oke, sip. Salam kenal ya, Kazia. Kazia sebelumnya dari kelas apa, Kazia? Sebelumnya dari kelas mana ya? Kenapa tuh Dan pindahnya? Kenapa? Karena kelasnya udah selesai kah? karena Apa? kelasnya sepi kak, jadi Oh, sepi dipindah ya. gitu. Oke, tapi waktunya aman ya buat Kazia ya, kelasnya ya. Ya, tidak. Oke, jadi buat di kelas kita nih, rules-nya gini Kazia ya. Kalau misalkan nanti kita udah selesai kayak kelas sekarang,
salah satu dari teman-teman tuh harus summarize ya. Nah, mungkin di sini karena Kazia baru join ya, boleh dong Kazia summarize hari ini Kazia belajar apa aja sih di pembelajaran kita hari ini? Sebenarnya sih saya nggak terlalu nyerap banyak karena kakaknya terlalu cepat lah ngejelasinnya. Jadi Oh, tadi terus cepet ya. Oke, maaf. Karena waktu juga ya, teman-teman ya. Jadi makanya kita harus ini coba tapi yang Kazia tangkap apa hari ini? saya nangkap itu cara ngebuat GIF dari OpenShot, terus ngebuat GIF, nambahin GIF di Twine, ya gitu Kak. Oke, sebelumnya udah belajar apa aja Kazia di kelas sebelumnya? Ya banyak sih Kak, tapi ya ya banyak lah pokoknya mah Kak. Banyak ya. Oke, ntar kalau eh, misalkan nanti terlalu cepet juga, akunya nanti boleh kasih ini ya, boleh maksudnya boleh nanya langsung aja Kazia. Karena aku juga ngikutin ini juga ya, tentunya waktu juga. Karena kita kan di sini kelasnya beberapa orang cukup banyak ya, jadi makanya aku minta buat teman-teman yang dirasa mungkin nanti pace aku kecepatan atau nggak gimana, itu boleh langsung eh, nanya aja gitu ya. Nanya Kak, tadi maaf Kak, tadi kecepatan Kak, boleh jelasin lagi Kak atau enggak apapun gitu ya. Jadi feel free aja buat di kelas ini ya, Kazia ya, dan buat teman-teman yang lain juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang materi yang dirasa punya kecepatan, jelasin atau enggak apapun, itu boleh langsung kasih tahu aja ke aku. Karena aku di sini berusaha sebisa mungkin teman-teman untuk jelasin nge-cover semuanya gitu ya. Makanya tadi kan kita udah cover semuanya, hari ini kita udah belajar open chat juga. Kita juga tadi udah bisa masuk ke Twine ya. Takutnya nanti kalau misalnya penjelasannya mungkin terlalu lambat atau nggak gimana, itu belum sampai ke Twine ya. Nanti takutnya ntar Twine malah jadi tugas buat teman-teman pribadi. Ntar teman-teman jadi bingung gitu cara masukinnya gimana. Mungkin itu ya. Ntar boleh kasih tahu aku aja nanti misalnya ketika jelasin terlalu cepat atau nggak gimana, biar aku yang bisa tahu. Tapi thank you ya so far Kazi ya udah bantu summarize dan juga kasih feedback juga buat aku. Mungkin itu Terima aja kasih ya Kak. teman-teman semua. Ya sama-sama. Mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah jadi kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa juga dikerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Thank you semuanya. Makasih. Makasih, Kak. Sama-sama.